السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadratul muhtaramin, para habaib, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Rais Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Habib Nizar bin Syekh Abu Bakar bin Salim wa Al-Habib Abdullah bin Alwi As-Saggaf hafidhahullah wa ra'ah wa yarzuquhu hissiyan wa ma'nawiyah fid din wad dunya wal akhirah. Wal Habib Aqil bin Aqil wa jami' ahli baiti Rasulillah. Seluruh para habaib yang tidak bisa disebutkan, termasuk daripada ta'zim, daripada memuliakan para habaib, hafizahumullah wa ra'ah, dan juga para kiai, para asatid, yang mana mereka semua membantu dakwah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, membantu daripada lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mereka semua diberi kekuatan oleh Allah sehingga bisa melanjutkan dakwah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, haram bagi kita semua sudah kita ketahui. Halal bagi kita semua juga kita ketahui. Halal yang mana daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah banyak yang kita ketahui. Begitu juga perkara-perkara yang haram semuanya juga kita ketahui. Adapun keharaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bagi umat Islam diperintah oleh Allah untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Adapun hal-hal yang mana dihalalkan oleh Allah, terkadang wajib kita lakukan dan terkadang dianjurkan dan terkadang boleh-boleh saja kita lakukan. Dan ini sudah jelas. Maka hadirin rahimakumullah, ketika perihal keharaman yang sudah kita ketahui, buang jauh-jauh. Perihal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sesekali kita datangkan. Jangan sesekali kita datangi. Jangan sesekali kita berkecimpung kepada keharaman. Hadirin rahimakumullah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun." Sesungguhnya perihal halal yang diperbolehkan oleh Allah jelas. Yang diharamkan oleh Allah jelas. Maka hadirin, intabihu barakallahu fikum, hati-hati. Jangan sampai kita mendatangkan keharaman ataupun mendatangi keharaman ataupun berkecimpung kepada keharaman.
Kalau kita contohkan mendatangkan keharaman, sampean gak melok orkes, tapi melok nyumbang. Sampean ndak melok judi di depan orang-orang, tapi ikut mendukung. Sampean tidak melakukan keharaman, tidak minum khamr, tapi ketika ada orang minum khamr, kalian ridho. Bahkan kalian tidak ada terbesit dalam hati benci dengan keharaman tersebut. Lebih parah lagi hadirin berkecimpung kepada keharaman. Li'annal al-i'anah bil ma'asi ma'siyah. Bahwasanya membantu terhadap kemaksiatan itu adalah sebuah kemaksiatan. Dan ini adalah kaidah Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh madhab. Mau madhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, semuanya sepakat. Al-i'ana 'alal ma'asi ma'siyah. Membantu daripada perkara maksiat adalah maksiat. Hadirin rahimakumullah, mungkin kita tidak mendatangkan kemaksiat. Mungkin kita tidak mendatangi maksiat. Akan tetapi lebih umumnya di dalam kita ini sekarang yaitu adalah berkecimpung kepada kemaksiatan. Maka berkecimpung dalam kemaksiatan ini bukan kalian harus menghadiri acara-acara tersebut ataupun melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut di tengah-tengah maksiat. Akan tetapi banyak modelnya. Dan termasuk daripada berkecimpung dalam maksiat yaitu rela dan ridho ketika melihat orang maksiat. Hadirin, An-Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, melihat hal yang tidak baik, falyughayyirhu biyadihi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, yakni maksiat ataupun keharaman, kita harus menghalangi keharaman tersebut, kemaksiatan tersebut dengan apa? Dengan tanganmu. Contohnya dengan tangan iki apa? Ngantem dah. Ngeplak dah. Apa ana wong begal langsung dipateni di tempat. Ya, atau ada tukang begal, ketahuan begal dibakar di depan umum. Seperti yang menjadi tradisi orang warga Jawa sekarang. Ono begal dibakar ning ngarepe wong. Ojo menungso, Pak. Ya, hewan gak boleh dibakar. La yu'adzib ya binar illa rabbin nar. Tidak boleh mengadab dengan neraka kecuali Maha yang pembuat api neraka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menghakimi seseorang, yaitu memukul sampai membunuh. Waliyadu billah min dzalik. Karena membunuh orang muslim sama saja kau merobohkan Ka'bah. Membunuh orang muslim, engkau dilaknat oleh Allah, oleh para nabinya, para malaikatnya, wan nas ajma'in, seluruh manusia. Maka yang dimaksud dengan tangan ini yakni dengan kekuatanmu. Alhamdulillah, misalnya kita punya presiden amar ma'ruf nahi mungkar.
Maka digunakan kekuatannya tadi untuk nahi mungkar. Miras ditutup, perzinaan ditutup, aliran-aliran yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya ditutup dan tidak dianggap di Indonesia. Ini yang dinamakan falyughayyirhu biyadihi. Alhamdulillah kita punya gubernur, bupati misalnya orangnya muslim, kemudian taat kepada Allah, kemudian menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Dibantulah pondok-pondok, dibantulah dana-dana untuk orang fakir, du'afa, aitam, sehingga menjadikan perkara-perkara baik di kota tersebut meningkat. Ini baru bupati yang harus dipilih. Ini gubernur yang harus dipilih. Nahi mungkar ditutup semuanya. Ada perkara yang negatif bagi rakyat Indonesia ditutup. Ini yang kita pilih. Ini namanya falyughayyirhu biyadihi, dengan kekuasaannya. Duduk ngantemi, Pak. Ya, duduk ono begal dibakar urip-urip. Haram itu hukumnya. Dosa besar, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ono maling kesempatan, aku 10 tahun enggak pernah ngantemi wong iki. Suwe aku iki wis. Aku iki tobat dadi preman wis 10 tahun. Iki pas iki ono maling wis mesisan pateni. Ini adalah perihal yang haram. Tidak boleh kita lakukan. Fa in lam yastati fa bilisanih. Kalau tidak mampu dengan lisannya. Hadirin, insyaallah ini adalah niat-niatnya orang-orang soleh. Insya Allah dimanapun kita berada, khususnya Bangil, Pasuruan dan sekitarnya, Al-Faqih diperintahkan oleh guru saya untuk menjaga kelestarian Bangil dan Pasuruan sekitarnya. Apa kelestarian Bangil dan Pasuruan sekitarnya? Semua kota di Jawa ini semua ngaku kota santri. Sampai melbu kota Tuban, kota santri. Nang Bangil, kota santri, walaupun diganti jadi bordir. Ya. Masuk kota Pandaan, diwara santri pisan. Melbu kota iki santri, kabeh santri. Ya. Dan Masya Allah la quwata illa billah, jangan sampai kena mata kita sendiri, jangan sampai kena ain kita sendiri. Bangil dan Pasuruan itu adalah sentral daripada ilmu. Sentral daripada ilmu. Karena kebanyakan termasuk daripada pendahulu-pendahulu kita ya, diceritakan bahwasanya area-area kita ini adalah area-area kebanyakan orang soleh yang harus kita lestarikan. Apa yang perlu dilestarikan bagi warga Bangil, Pasuruan dan sekitarnya? Wong-wong biyen, saya bukan orang dulu ya, bukan orang dulu. Saya termasuk orang milenial, ya. Tapi saya bukan orang yang lahir di tahun milenium. Karena saya di bawah tahun 99. Kalau 2000 di bawah tahun milenium. Betul gitu ya. Orang-orang dahulu, saya punya guru-guru. Alhamdulillah guru saya bukan para habaib saja. Guru saya juga para kiai. Guru saya juga orang-orang tua. Guru saya juga orang-orang sepuh yang ada di Bangil.
Setiap kita belajar kajian fikih sama guru saya, cerita sampai ndak ero Beb, bangil iku ngene biyen. Ngene cerita ABP sampean iku ngene. Kiai iki ngene, begini. Warga Bangil itu begini. Kemudian kita ke Pasuruan, kita juga punya guru daripada kiai. Dan saya suka daripada kiai itu kalau ngajar, ikut ceritanya asik-asik. Ceritanya iku sing lawas-lawas, sing biyen. Pertengahan ngajar ada pembahasan yang sesuai cerita. Itu saya suka daripada para kiai. Ya. Cerita sampean ero Beb. Bangil Pasuruan iki kek wis maghrib wedok gak ono sing metu. Kek wis maghrib wedok wis gak ono sing metu. Jaga. Kalau malam ini perempuan ndak ada. Kenapa? Karena perempuannya yang terjaga. Oh gitu Kiai ya? Iya Beb. Ndak ada yang keluar dalanan iki lanang kabeh sini. Oh, saya teringat di Tarim. Kayak ngono podo kayak di Tarim, Kiai. Di Tarim iku kayak wis maghrib sepi wedok. Wedok iku kayak belanja awan. Oh gitu Beb, podo berarti Beb. Nyambung akhirnya ceritanya kan. Terus apalagi Kiai? Wong Bangil iki Beb. Kayak wae maghrib iku kabeh padha nang musala. Walaupun zuhur asare kadang gak nang musala, tapi kebanyakan kayak wis maghrib ambek subuh, sobone wong Jawa. Oh gitu Kiai ya. Musala iku rame Beb. Lanang wedok ini mburi, iki ngene. Musala cilik isok full. Masjid full kalau subuh sama maghrib. Oh gitu Kiai ya. Di Tarim juga sama Kiai. Bedane kayak wong-wong Jawa iku sembayang karo mbaca wiritan. Lek dek Tarim mari sembayang maghrib lalaran Al-Qur'an. Soalnya gak cilik, gak gede, gak tuwek, hafal Qur'an kabeh. Jadi kalau sampean sholat di Masjid Segaf, di situ ada Masjid Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Kalau dari pondok saya tinggal 5 langkah nyampe. Setelah sholat baca wirid langsung muter. Sing tuwek muter dewe, sing nom muter dewe, sing cilik muter dewe. Ngaji Al-Qur'an. Yang ini 5 kaca, lambut 5 kaca. Kadang guru saya ono dek kono. Guru saya yang mau ngajar, sadurunge ngajar boco ngelalar Al-Qur'an ini dhisik. Sampai selesai langsung ke pondok. Itu podo Kiai. Iya be podo. Boco wirid dek kene wong-wong Jawa biyen iki. Oh, gitu ya. Iya. Terus apa meneh ya? Beb, sak elek-eleke wong biyen wedokane ndak ono sing muda kaya wong saiki, Beb. Mosok ya iya. Ojo ngono, Beb, sepurane ya. Pelacure iku sik akhlak, Beb. Pelacure iku sik akhlak. Sik ero sopan. Ya, sampai menjaganya seperti itu warga Jawa ini. Kalau ditanya, jangan diragukan orang Jawa. Siapa yang menjadi imam Masjidil Haram bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun? Siapa yang bisa mewakili lomba Al-Qur'an se-Indonesia? Siapa yang paling fusha ngomongnya kalau bahasa Arab? Lon sampean kayak ndelok nek musala-musala iso koyo di studio ngono. Sote iso jelas. Bismillahirrahmanirrahim iso jelas ngono. Kenapa? Karena mereka orang-orang Jawa ini mutqin. Masya Allah sangat menjaga agamanya.
Oh ngeten ya. Jadi saya dapat cerita-cerita Jawa dari kiai saya, dari guru saya. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya guru-guru kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekarang hadirin yang perlu kita lestarikan yaitu tadi. Kalau sampean kenapa sih wong Jawa iku ngutamakno subuh mbek maghrib? Lek sampean istiqomah subuh mbek maghrib, liyane istiqomah kabeh. Iku lho cerdasi wong Jawa. Dijokok pangkalane engko mlebu kabeh. Kenapa wedoke dijogo cek ojo bengi ojo metu? Iki pangkalan rusak iki. Wedok iki merusak semuanya. Karena wedok ta iki. Karena ya. Aman. Nah, jadi kalau ditanya siapa yang bisa merubah keadaan dunia ini? Satu tok jawabannya, wedok. Ya kan? Kalau cerita sejarah Soekarno digulingkan gara-gara siapa? Gitu saja, simpel. Kayak sampean kate nyuntukno, sapa sing gulingno Soekarno? Gara-gara sapa? Simpel. Gara-gara wedok. Kalau ditanya muridnya Nabi Musa yang paling alim bahkan isok mumbul karomai. Mati ini suul khotimah gara-gara sapa? Wedok. Muridnya Nabi Musa alim kabir sampai menghafal Ismullahil A'zam, tahu Ismullah Adam, tapi meninggal ditelan dengan bumi. Gara-gara siapa? Jelas. Jadi pada intinya wong Jawa iki njukuk pangkalane, kenek wisan. Wedok ojo metu bengi ya. Akhirnya saiki kayak metu bengi sampai ndelok saiki. Kerusakan semua diadakan karena ya sampai ndak salah pisan asline. Ojo nyalano iya bener. Yo. Maka hadirin ini sudah larut malam. Poinnya hadirin rahimakumullah, dijaga keluarga kita, dijaga kerabat kita, berusaha kita nasihati semaksimal mungkin. Mulai sekarang kita terapkan tradisi Jawa itu kembali. Salat subuh berjamaah di musala-musala kita, di masjid-masjid kita, hidupkan subuh tadi, dan juga maghrib kita jalankan dengan semaksimal mungkin. Dan kedua, wanita-wanita kita jaga saat ini, jangan sampai tradisi kita lepas. Alhamdulillah, mudah-mudahan warga Bangil, sekitarnya Pasuruan, Pandaan, dan Randu Pitu ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan masyarakat di sini dan seluruh umat Islam ini umat yang paling terbaik, umat yang mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan mudah-mudahan wanita-wanita di sekeliling kita tidak ada lagi yang membuka-buka auratnya. Kalau ada yang membuka auratnya, mari kita sama-sama menasihati biyadih, dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan lisan dengan hati. Dan itu adalah kelemahan paling lemah-lemahnya iman, menasihati dengan hati. Gak cocok tok wis. Ya apa? Gak iso negur ya Allah. Lesu delok wong iki. Seperti itu. Jadi mari kita hidupkan tradisi Jawa itu kembali, karena tradisi Jawa kembali kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita putus. Mari kita hidupkan di kampung-kampung kita, di masyarakat kita semuanya. Jalankan adat-adat yang sudah ada, adat-adatnya Wali Songo, adat-adatnya Kiai Hasyim Al-Asy'ari. Amin amin ya rabbal alamin. Hakadha minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.